Seorang ibu mempunyai anak putra dan putri. Saya sudah ditinggal suami sudah lama. Saya punya hasil gonogini dengan suami, punya beberapa tinggalan tanah, kebun sawit, dan kebun karet. Pikir saya akan saya bagi dengan menurut agama. Pertanyaan, berapa bagian anak laki-laki? Berapa bagian anak perempuan? Lalu saya seorang ibu punya bagian berapa? Saya mempunyai bagian apa tidak, Ustaz? Tentu yang dibagi tentu harta warisan peninggalan dari suami ya. Karena yang dibagi tadi kan harta warisan. Nah, yang meninggal suami ibu meninggalkan istri, seorang istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Itu ahli waris dari suami yang sudah meninggal tadi. Berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 12, ibu dapat bagian 1/8. Anak laki-laki ibu dapat bagian 2/3. Anak perempuan ibu dapat bagian 1/3. Kalau ibu bertanya, saya dapat bagian tidak sebagai seorang istri? Dapat bagiannya 1/8. Karena suami ibu tadi meninggalkan anak juga, anak kandung selain ibu sebagai istri. Maka ibu sebagai istri dapat bagian 1/8. Anak laki-laki dapat bagian 2/3. Sedang anak perempuan dapat bagian 1/3. Itu kalau menurut aturan Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 12. Terus ada lagi. Saya seorang ibu sudah ditolak 1 kali. Pertanyaan, kalau bapak saya tidak sholat, apakah sah menikahkan saya karena saya ingin rujuk kembali? Bagaimana cara rujuk? Apakah harus pakai wali hakim, Ustaz? Wali nikah itu harus seorang yang sholat. Kalau bapak ibu tidak sholat, maka tidak sah jadi wali nikah. Meski dinikahkan oleh bapak, namun karena bapak tidak sholat, pernikahan panjenengan tidak sah. Lah lantas bagaimana? Ini mau rujuk, cari wali nasab lainnya yang sholat. Cari wali nasab lainnya yang sholat. Bisa bapaknya bapak, dalam arti kakek. Kakek dari jalur bapak, bukan dari jalur ibu. Yang namanya wali nikah itu harus dari jalur bapak. Nah kalau kakek sudah tidak ada, ya mungkin saja bapaknya kakek buyut. Nah, kalau tidak ada, bisa saudara bapak, saudara laki-laki dari jalur bapak yang sekandung, sebapak ataupun seibu. Kalau tidak ada ya saudara laki-laki bapak yang sebapak. Begitu seterusnya. Cari dulu wali nasab yang sholat. Kalau ternyata tidak ada lagi wali nasabnya, ya sudah pakai wali hakim. Cara rujuknya bagaimana? Ibu bisa datang ke KUA. Nanti di sana akan dijelaskan cara rujuknya. Tentu rujuk di situ juga harus terpenuhi 5 rukun sahnya pernikahan. Ada calon pengantin laki dan perempuan, ada kemudian wali nasab yang sholat, ada 2 saksi juga yang sholat, terus kemudian ada mahar, ada ijab qabul. Kalau memang tidak ada lagi wali nasab yang sholat, bisa dengan wali hakim. Ibu bisa datang ke KUA, nanti di sana akan dijelaskan
cara-cara rujuk. Nah kalau ibu kemudian misal ada yang memberitahu, oh itu karena talak rujuk, tidak perlu nikah lagi, langsung kumpul saja, mohon maaf kita tidak sependapat dengan pendapat itu. Kan ada toh, oh ini karena talak rujuk, tolak rojai, talak yang masih bisa dirujuk, maka tidak perlu lagi nikah sebagaimana awal pernikahan dulu, cukup dikumpuli saja. Nah, mohon maaf kita tidak sependapat dengan pendapat itu. Meski ini rujuk, ini kan orang lain, sudah bukan istrinya. Maka kalau mau rujuk ya menikah lagi, penuhi 5 rukun pernikahan itu. Bukan langsung dikumpuli, wong bukan istrinya kok dikumpuli. Kan talak rojai, meskipun itu talak rojai kan tetap talak, dia bukan istrinya. Begitu talak 1 itu talak rojai. Begitu ditalak 1, meski baru 1 talaknya, saat itu fulanah sudah bukan istrinya. Meski suami, mantan suami ini punya hak, paling berhak untuk merujuknya. Nah, ketika rujuk tetap dipenuhi 5 rukun pernikahan. Ada lagi? Apakah taruhan itu sama dengan judi, Ustaz? Sama piye tadi pertanyaannya? Taruhan itu sama dengan judi? Ya jelas sama, itu bagian dari judi. Mungkin nek judi langsung ya pakai kartu apa pakai anu itu langsung judi. Sing dimaksud judi mungkin itu oleh penanya tadi. Nek taruhan ini mungkin ya botoan itu ya. Misalkan ada pertandingan sepak bola, kowe jago ndi? Jago ini, ayo tumpuk duitnya. Nah, itu botoan mungkin. Iya itu judi. Ya, maisir itu. Coba dibuka itu Al-Maidah ayat 90. Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ya, itu al-maisir. Kalau kita ngaku beriman kepada Allah dan iman itu butuh pembuktian. Pengakuan iman itu butuh bukti. Tidak cukup hanya ngaku saja dengan lisan, saya beriman kepada Allah, tidak cukup. Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Kalau kita mengaku seperti itu, perlu dibuktikan. Pembuktiannya tentu dengan ucapan dan perbuatan. Salah satu pembuktian pengakuan iman kita dalam ayat ini, jauhkan diri dari khamr, jauhkan diri dari maisir, dari judi dengan segala bentuknya. Jauhkan diri dari ansab, berkorban untuk berhala. Jauhkan diri. Terus kemudian jauhkan diri dari mengundi dengan anak panah. Dulu itu masyarakat jahiliyah kalau mau melakukan satu pekerjaan, ya, dia titipkan anak panah pada penjaga Ka'bah. Nanti diambilkan begitu, kalau tulisannya if'al, dia akan kerjakan perbuatan itu. Kalau tulisannya la taf'al, dia tidak jadi melakukan
pekerjaan itu. Jadi dulu anak panah yang dititipkan tulisannya if'al atau la taf'al, kerjakan atau jangan kerjakan. Misal mau bepergian ke satu daerah, dia akan ambil anak panahnya dulu, diambilkan oleh penjaga Ka'bah, diambilkan, pokoknya asal ambil begitu. Kemudian tertulis if'al, nah, baru pergi dia. Kalau ternyata la taf'al, enggak jadi pergi. Itu namanya mengundi nasib dengan anak panah. Semua tadi, baik itu khamr, baik itu maisir, baik itu ansab, berkorban berkorban untuk berhala, kemudian mengundi nasib dengan anak panah tadi, semua itu adalah rijsun min amali syaiton. Itu Allah yang mengatakan perbuatan kotor, perbuatan yang sangat buruk, dan termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu. Maka kalau kamu betul-betul ngaku beriman, jauhi semua hal tadi, ya, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung dunia dan akhirat. Lah botoan, taruhan itu termasuk dalam maisir, judi. Ada maisir, ada kimar. Jadi judi itu kalau dalam bahasa Al-Quran disebut maisir, dalam bahasa hadis disebut kimar, al-kimaru. Kimar itu judi, ya, sesuatu dengan materi, itu kimar. Kalau maisir sifatnya lebih umum daripada kimar. Bisa dengan materi, dengan uang, atau bisa dengan hal lainnya. Misal bal-balan, engko sing kalah bayar, itu dengan uang, itu masuknya maisir, masuknya kimar, karena dengan materi, dengan uang, maka disebut kimar. Kimar itu perjudian yang berkaitan dengan materi, itu kimar. Kalau maisir lebih umum, misal engkau sing kalah gendong, nah itu kan tanpa materi itu, tanpa materi itu, nggak ada uang di situ, tapi ada tenaga yang harus dikeluarkan, itu bisa masuk maisir. Badminton sing kalah nukoke es teh, bayar lapangan, itu kan judi itu. Maka jauhkan diri dari semuanya. Jadi yang namanya judi itu bukan hanya dengan materi, Bapak Ibu, bisa non materi juga, bisa dengan jasa. Jasa itu kan non materi, itu bisa masuk maisir. Nah ini di dunia modern ini, hati-hati ini pemuda-pemudi kita. Kalau tidak hati-hati, yang punya akun terus giveaway itulah, sekarang kan marak itu, ya. Tanpa sadar ternyata giveaway itu bisa masuk judi, bisa masuk horor dan lain sebagainya. Giveaway yang seperti apa? Misal saya punya akun Instagram misalkan, kemudian satu hari ada pertandingan bola, nah, seperti kemarin kualifikasi Piala Dunia zona Asia, misalkan Indonesia lawan Bahrain. Alhamdulillah Allah beri ujian menang, gitu lah. Ya. Ketika ada pertandingan sepak bola, saya kemudian melakukan giveaway, memberikan hadiah kepada follower-follower saya yang mengikuti akun Instagram saya, dengan catatan untuk tebak skor. Indonesia lawan Bahrain, skornya berapa? Tebak skor. Terus kemudian syarat keduanya bagi peserta giveaway saya, selain
tebak skor, skornya harus benar. Syarat kedua, peserta tadi harus ngetek minimal 5 atau 10 temannya, biar 5 atau 10 temannya tadi mengikuti akun saya. Misal Ustadz Ghazali mau ikut giveaway dari saya, Ustadz Ghazali harus tebak skor dulu. Skor Indonesia Bahrain 1-0 menang Indonesia. Syarat pertama terpenuhi. Syarat keduanya, Ustadz Ghazali harus mencarikan untuk saya 10 follower akun saya. Dengan cara Ustadz Ghazali tag teman-temannya Ustadz Ghazali, ayo ikuti IG fulan, IG saya 10 minimal. Itu syarat keduanya. Lah begitu terpenuhi, delalah sing tebak skor itu ada sing bener 7. Syarat keduanya juga terpenuhi sehingga saya punya pengikut tambahan 70. Karena 7 tadi juga memenuhi syarat yang kedua tadi. Delalah sing bener 7. Hadiah yang mau saya berikan mungkin berupa sepatu bola 2 pasang. Padahal sing bener 7. Akhirnya yang 7 ini harus diundi. Sekarang marak seperti itu. Kalau tidak hati-hati, kita bisa terjumus dalam dosa karena giveaway seperti itu. Ini mengandung spekulasi, gharar namanya. Gharar mong duwe loro kok. Terus kemudian harus tebak skor. Lah tebak skor ini gharar namanya. Sesuatu yang belum terjadi. Gharar itu mayakunu majhulul aqibah ayakunu amla. Itu gharar, definisi gharar. Mayakunu majhulul aqibah. Sesuatu yang belum diketahui hasil akhirnya. Ayakunu amla. Hasil akhirnya itu akan terjadi atau tidak terjadi. Itu gharar. Dan Rasulullah melarang umat beliau jual beli dengan gharar. Naha Rasulullah an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli dengan sistem yang mengandung gharar, spekulasi seperti itu yang tidak diketahui hasil akhirnya. Apakah ada atau tidak ada? Lah tebak skor itu gharar. Untung-untungan, judi itu, tebak skor itu. Terus kemudian syarat kedua tadi mensyaratkan Ustadz Ghazali harus ngetek teman-temannya minimal 10 dan 10 temannya ini harus mengikuti akun saya. Berarti saya sudah mengambil jasanya Ustadz Ghazali. Harusnya saya bayar gitu loh. Ustadz Ghazali sudah punya modal. Modal apa? Modal jasa tadi. Sudah mengeluarkan modal. Modalnya berupa jasa. Jasa ngetek ngajak temennya 10 tadi biar ikut akun saya. Sehingga Ustadz Ghazali masuk kriteria persyaratan lolos menjadi peserta giveaway. Beliau punya modal jasa tadi. Jasa sudah dikeluarkan oleh Ustadz Ghazali tadi. Harusnya saya bayar dari jasa yang sudah Ustadz Ghazali keluarkan tadi. Kenapa tiba-tiba jasa sudah keluarkan kok tidak saya bayar? Malah justru dimasukkan dalam undian, dalam gharar tadi. Lah ini judi karena Ustadz Ghazali punya modal jasa. Ketika tidak jadi dapat hadiahnya, Ustadz Ghazali sudah dirugikan. Kerugiannya apa? Jasa beliau sudah
dikeluarkan, ngejak 10 temannya sudah ikut akun saya. Saya punya keuntungan dapat tambahan follower, dapat tambahan pengikut. Saya punya keuntungan. Keuntungan yang saya dapatkan dari jasa yang dikeluarkan Ustadz Ghazali tadi, ngajak temannya untuk memfollow akun saya. Saya dapat keuntungan, Ustadz Ghazali dirugikan. Ini judi. Sekarang ini banyak, kita kalau tidak hati-hati, tipis sekali koyone halal karena mengikuti tren. Padahal kalau ditelaah lebih lanjut, itu mengandung gharar, mengandung sesuatu yang tidak jelas hasil akhirnya, dan itu larangan dari Nabi, dan termasuk judi tanpa sadar. Tidak sadarnya di mana? Ya karena pesertanya tadi tidak mengeluarkan uang, tidak bayar. Ustadz Ghazali kan tidak bayar uang tadi, tetapi beliau bayar jasa. Karena persyaratan giveaway dari saya tadi harus semua peserta harus mengajak minimal 10 temannya untuk mengikuti akun saya. Berarti modal jasa tadi, meski tidak modal uang. Nah, itu masuknya maisir. Maisir itu lebih umum dari qimar. Kalau maisir itu mencakup materi dan non materi. Materi dengan uang. Kalau Ustadz Ghazali tadi bayar uang ikut giveaway saya, itu sudah otomatis maisir. Tapi ternyata beliau tidak dengan uang, tapi dengan jasa, sehingga tidak sadar kalau itu masuk bagian dari maisir juga. Jadi maisir itu bisa dengan materi, bisa dengan non materi. Non materi di situ bisa dengan jasa. Dan saya mendapatkan keuntungan karena bertambah, follower saya bertambah. Konon kabarnya kalau di dunia maya, di medsos itu, semakin banyak followernya, dia akan mendapatkan banyak uang dari dari layanan itu, aplikasi itu. Kalau dari Instagram dia dapat uang banyak dari IG. Kalau YouTube dia banyak dapat dari YouTube, kan begitu. Lah, saya dapat keuntungan, terus kemudian Ustadz Ghazali sudah keluarkan jasa, saya masukkan dalam undian. Undian itu tebak skor itu gharar. Belum lagi jasa yang dikeluarkan Ustadz Ghazali sebagai modal, sehingga memberikan saya keuntungan tadi. Padahal kalau jasa sudah dikeluarkan, kewajiban saya membayar upahnya, tidak lagi mengundi, membayar upahnya. Ini hati-hati pemuda. Ternyata ada banyak ini pemuda kita yang seperti itu, untuk mencari biar akunnya lebih terkenal, lebih banyak followernya, melakukan giveaway, tapi tanpa sadar syarat-syarat giveaway-nya mengandung keghararan, mengandung maisir. Ya,